Alasan Shin Taeyong tunjuk Asnawi gantikan Rafael Struijk jadi eksekutor penalti. Kabar terbaru kondisi Jordi Amat usai berdarah, akibat disikut pemain Vietnam. Erick Thohir beri bonus ke timnas Indonesia usai kalahkan Vietnam. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Alasan Shin Taeyong tunjuk Asnawi gantikan Rafael Struijk jadi eksekutor penalti. Shin Taeyong tunjuk Asnawi Mangkualam gantikan Rafael Struijk jadi eksekutor penalti. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, mengungkap pertimbangan menunjuk Asnawi Mangkualam sebagai eksekutor penalti dalam laga melawan Vietnam. Timnas Indonesia dipastikan meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam dalam laga kedua grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Jumat 19 Januari 2024. Dalam laga ini Asnawi Mangkualam dipastikan menjadi aktor kemenangan timnas Indonesia. Hal ini karena kapten timnas Indonesia itu menjadi eksekutor penalti pada menit ke-42. Gol tunggal dari mantan pemain PSM Makassar tersebut membuat kiper Philip Nguyen tak bisa menebak tendangan Asnawi. Untuk itu, tim Merah Putih meraih kemenangan dan dipastikan menggeser Vietnam dari peringkat 3 klasemen sementara grup D dari Piala Asia 2023. Setelah meraih kemenangan ini, nama Asnawi Mangkualam mendapat banyak sorotan. Apalagi diketahui bahwa sebenarnya pada laga melawan Vietnam, awalnya Rafael Struijk yang bakal melakukan tendangan penalti. Penalti ini tercipta setelah Rafael Struijk ditarik pemain Vietnam yakni Nguyen Tan Binh saat hendak melakukan serangan langsung ke arah gawang. Namun, karena tarikan keras yang dilakukan pemain Vietnam itu pun membuat Rafael Struijk terjatuh. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut terjatuh tepat di kotak penalti, sehingga wasit langsung menunjuk titik putih. Setelah dihadiahi penalti, Rafael Struijk sebenarnya siap mengambil bola untuk melakukan tendangan. Akan tetapi, Shin Taeyong yang berada di pinggir lapangan pun memberikan instruksi. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menginstruksikan Asnawi Mangkualam untuk menjadi algojo. Keputusan Shin Taeyong menunjuk Asnawi Mangkualam ini tentu saja tak hanya asal. Pelatih berusia 53 tahun tersebut memiliki pertimbangan tersendiri dengan menunjuk pemain berusia 24 tahun tersebut. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengaku bahwa ia melihat Asnawi Mangkualam dalam kepercayaan diri yang bagus. Ternyata keputusan coach Shin ini berjalan dengan baik, karena tendangan keras Asnawi Mangkualam tak mampu dihalau kiper Vietnam, Philip Nguyen. Menurutnya, Asnawi dalam kepercayaan diri yang baik dan itu dibuktikan dengan gol tersebut. Saya pikir Asnawi lebih percaya diri, meski belum mencetak gol sebelum pertandingan. Ujar coach Shin Taeyong sebagaimana dilansir dari laman resmi PSSI, Sabtu 20 Januari 2024. Kabar terbaru kondisi Jordi Amat usai berdarah, akibat disikut pemain Vietnam. Kapten sekaligus bek timnas Indonesia, Jordi Amat, memberikan kabar terbaru soal kondisinya seusai disikut pemain Vietnam hingga berdarah. Seperti diketahui, Jordi Amat harus ditandu keluar lapangan dalam laga kedua grup D Piala Asia 2023 Timnas Indonesia versus Vietnam. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, pada Jumat 19 Januari 2024. Timnas Indonesia memang meraih kemenangan atas Vietnam lewat gol tunggal Asnawi Mangkualam. Akan tetapi, skuad Garuda mengalami sedikit masalah walaupun mereka menang 1-0 atas Vietnam. Permasalahan ini yakni Jordi Amat harus ditandu keluar lapangan karena mengalami pendarahan di hidung. Pemain berusia 31 tahun tersebut mengalami pendarahan akibat disikut pemain Vietnam, Nguyen Van Tung pada babak kedua. Akibat sikutan tersebut, pemain Johor Darul Tazim itu pun langsung diganti oleh Shin Taeyong karena hidungnya berdarah. Jordi langsung digantikan oleh Rizky Ridho pada menit ke-70. Setelah ditandu keluar, Jordi Amat akhirnya memberi kabar perkembangannya seusai berdarah di lapangan. Jordi Amat mengungkapkan kondisinya seusai melawan Vietnam melalui unggahan Instagram story-nya. Mantan pemain Swansea City tersebut menunjukkan bahwa ia tengah duduk di rumah sakit. Pemain keturunan Indonesia Spanyol itu menunjukkan bahwa ia tengah memakai baju rumah sakit. Akan tetapi, dalam foto itu, Jordi seperti menunjukkan kondisinya baik-baik saja. Hal ini terlihat dari ekspresi wajahnya, bahkan Jordi juga mengacungkan jempol. Walaupun kondisi Jordi mengaku bahwa hidungnya membaik, tetapi harus dipindai atau melakukan pemeriksaan secara menyeluruh menggunakan pemindai. Pemindai hidungku, tulis Jordi Amat dalam unggahan Instagram story-nya pada Sabtu 20 Januari 2024.
Lebih lanjut, Jordi memang belum memberikan kabarnya secara penuh. Akan tetapi, ia menunjukkan kebanggaannya untuk timnas Indonesia. Pemain naturalisasi berdarah Spanyol itu mengaku senang, tim Merah Putih bisa mengalahkan Vietnam. Bahkan ia memuji skuad Garuda yang telah menampilkan permainan terbaik, hingga bisa meraih kemenangan. Menurut Jordi, timnas Indonesia memang layak untuk mendapatkan kemenangan ini. Kemenangan bagus Indonesia. Kami pantas mendapatkannya, bangga dengan tim ini, kata Jordi Amat. Walaupun Jordi telah menunjukkan dirinya di Instagram story-nya, akan tetapi tim dokter timnas Indonesia belum memberikan pernyataan terkait Jordi. Bahkan belum diketahui juga nasib Jordi nantinya di laga melawan Jepang. Belum ada kabar terbaru, apakah Jordi bakal bisa membela timnas Indonesia melawan Jepang di laga terakhir penyisihan grup D Piala Asia 2023 nanti. Laga terakhir melawan Jepang yang bakal berlangsung di Stadion Al-Tumama Doha pada Rabu 24 Januari 2024 ini, akan menjadi pertandingan penting. Pasalnya, timnas Indonesia hanya butuh meraih hasil seri untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun, ini tak akan mudah karena tim raksasa Samurai Biru juga membutuhkan kemenangan untuk bisa mulus menuju ke babak berikutnya. Erick Thohir beri bonus ke timnas Indonesia usai kalahkan Vietnam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah memberikan bonus usai timnas Indonesia meraih kemenangan 0-1 atas Vietnam pada lanjutan matchday kedua grup D Piala Asia 2023 Qatar, di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, pada Jumat 19 Januari 2024. Namun Erick Thohir tidak menyebutkan nominalnya. Bagi Erick Thohir, dia sangat tersanjung dengan perjuangan skuad timnas Indonesia. Jalannya pertandingan, timnas Indonesia memberikan perlawanan yang sengit. Gol yang dinantikan timnas Indonesia lahir pada menit ke-42 melalui titik putih yang dieksekusi Asnawi Mangkualam. Timnas Indonesia mendapat hadiah penalti usai Rafael Struijk dilanggar di area kotak penalti. Luar biasa, yang pasti bonus kalau udah gini. Yang lebih gede lagi ketika bisa mengalahkan Jepang, sambung Erick Thohir seusai nonton bareng di kawasan Jakarta Selatan, pada Jumat 19 Januari 2024. Skuad timnas Indonesia berpotensi mendapat bonus lanjutan jika berhasil mengalahkan Jepang pada laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Indonesia versus Jepang akan berlangsung pada Rabu 24 Januari 2024. Ini sudah pasti bonus, tutur mantan Presiden Inter Milan tersebut. Mainnya bagus, itu yang saya mau, baru bicara bonus, ujar Erick. Diakui Erick, permainan Ivar Jenner dan kawan-kawan semakin membaik. Sebelumnya pada laga pertama grup D, timnas Indonesia menelan kekalahan 1-3 dari Irak. Ya stabil, kata Erick Thohir. Kendati begitu, dia tetap mengingatkan timnas Indonesia untuk tidak terlena. Ya memang banyak kesempatan di depan terlalu banyak olah, tapi banyak tembakan ke gawang terlalu buru-buru, kata pria berusia 53 tahun tersebut. Kalau saja memang itu bisa lebih sabar, ya mestinya ada tambahan gol. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemain, fokus ke Jepang. Tidak ada yang tidak mungkin, Irak bisa mengalahkan Jepang, siapa tahu Indonesia bisa juga, sambung Erick. Dia menambahkan, timnas Indonesia jangan gentar menghadapi Jepang. Secara ranking FIFA, Jepang berada di urutan ke-17. Sedangkan timnas Indonesia menempati posisi ke-146. Ia harus bermain lebih disiplin, kata Erick Thohir. Karena Jepang, ranking 17 dunia, kami 146, ia harus optimis, kan target 16 besar. Tutup Erick Thohir.